Kepopuleran singkong di kalangan masyarakat Indonesia membuat banyak orang yang mengira bahwa tanaman hortikultura ini merupakan tanaman asli Indonesia. Padahal sebenarnya, singkong yang memiliki nama Latin atau nama ilmiah Manihot esculenta itu berasal dari Amerika Selatan. Singkong merupakan tanaman jenis umbi-umbian yang sangat akrab dengan masyarakat Indonesia. Di masa-masa paceklik padi di masa lampau, masyarakat pedesaan sering menggunakan singkong atau ketela untuk dijadikan makanan pengganti beras, lantaran memiliki fungsi yang sama dengan beras, yakni sebagai sumber karbohidrat. Di masa panen padi pun, masyarakat pedesaan masih tetap mengkonsumsi singkong sebagai makanan selingan atau kudapan, baik dengan cara dibakar, digoreng, direbus atau dijadikan kolak. Dan daunnya dijadikan sayuran yang memiliki kandungan zat besi sangat tinggi. Kebiasaan masyarakat pedesaan mengkonsumsi singkong membuat ketela pohon ini sering diidentikan sebagai makanan orang desa. Namun dalam perkembangan selanjutnya, singkong juga menjadi makanan orang kota dengan berbagai olahannya yang sangat variatif. Kepopuleran singkong di kalangan masyarakat Indonesia membuat banyak orang yang mengira bahwa tanaman hortikultura ini merupakan tanaman asli Indonesia. Padahal sebenarnya, singkong yang memiliki nama Latin atau nama ilmiah Manihot esculenta itu berasal dari Amerika Selatan. Singkong atau ketela pohon ini sudah dibudidayakan di wilayah Brazil dan Paraguay sejak zaman prasejarah atau sekitar 10.000 tahun yang lalu. Berbagai penemuan arkeologis bahkan memperkirakan bahwa budidaya singkong sudah mulai dilakukan oleh suku Indian Maya di daerah Meksiko dan El Salvador. Menurut sejarawan Haryono Rinardi dari Universitas Diponegoro, dalam bukunya yang berjudul Politik Singkong Zaman Kolonial, terbitan tahun 2002, singkong pertama kali dibawa ke Indonesia oleh bangsa Portugis pada sekitar abad 16. Bibit singkong yang dibawa Portugis itu pertama kali ditanam dikembangkan di Kepulauan Maluku. Sekarang, sentra produksi singkong di Indonesia tersebar di 8 provinsi, yakni di Provinsi Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Saat ini, Indonesia menjadi salah satu negara penghasil singkong terbanyak kelima di dunia, namun masih kalah dari Thailand dan Nigeria. Dalam upaya menghadapi krisis pangan global, Kementerian Pertanian berencana melakukan pengembangan 1 juta hektar tanaman pangan, yang antara lain meliput komoditas jagung, kedelai, sorghum, dan ubi kayu atau singkong. Khusus untuk singkong, akan dikembangkan di atas lahan seluas 100.000 hektar yang tersebar di Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bangka Belitung. Singkong juga mulai ditanam dan sudah menghasilkan di lahan-lahan food estate seperti di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan. Fungsi singkong ternyata tidak hanya sebatas bahan makanan yang bisa dijadikan bahan makanan alternatif pengganti beras, namun memiliki fungsi yang lebih luas. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sering menyebut singkong sebagai salah satu bahan baku etanol yang akan berfungsi menjadi pengganti bahan bakar minyak atau BBM berbahan baku fosil. Dengan meningkatkan produksi singkong, tebu, dan kelapa sawit yang kemudian diolah menjadi etanol, Prabowo yakin Indonesia akan mampu bersuasembada energi yang bisa membuat negara lain iri. Singkong, tebu, dan kelapa sawit akan menghasilkan green energy atau energi hijau yang bebas polusi. Energi terbarukan ini, menurut Prabowo, akan membuat Indonesia dalam beberapa tahun ke depan tidak perlu lagi mengimpor BBM dari luar negeri yang justru berpotensi membuat polusi. Rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto ini mendapat dukungan dari banyak negara yang juga sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan energi hijau
termasuk Amerika Serikat. Walhasil, singkong yang di zaman dulu lebih dikenal sebagai makanan masyarakat pedesaan, kini memiliki masa depan yang lebih cerah dan lebih mendunia, yakni sebagai bahan baku etanol yang dapat menghasilkan energi hijau atau energi terbarukan pengganti BBM yang berasal dari bahan baku fosil. Semoga